begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Sebetulnya yang menjadi sentimen positif negatif itu adalah respon pada saat terjadi percakapan ya. Dalam segmen-segmen perdebatan itu kemudian direspon langsung sama netizen. Nah, itu. Tapi saya memahami itu bahwa kalau ada yang bilang Bapak genuine gitu ya. Okay. Oh Pak, timnya Pak Prabowo kan mengatakan genuine lebih jujur. Ya memang kayak gitu Pak Prabowo. Nah itu yang perlu disaksikan oleh publik. Mengapa isu dinasti politik, isu neo-orde baru, isu nepotisme, isu demokrasi yang mendung, yang bertubi-tubi dihantamkan kepada Prabowo, Gibran, dan Jokowi ternyata tidak memiliki efek elektoral yang signifikan. Bahkan dukungan kepada Prabowo dan Gibran makin lama makin tinggi, makin melambung dan makin besar. Jarak elektabilitas pasangan ini dengan dua kompetitornya makin jauh dan makin lebar. Inilah respon ketika kita membaca publikasi di awal Desember 2023 oleh 5 lembaga survei. Kelima lembaga survei ini memiliki jejak yang panjang sejak Pilpres sebelumnya. Kelima lembaga survei ini mengabarkan pesan yang sama, kemenangan telak Prabowo Gibran. LSI Denny JA, Kompas, Indikator Politik atau LSI, Lembaga Poltreking. LSI Denny JA 11 Desember 2023 sudah merilis elektabilitas Prabowo Gibran sudah mencapai angka 42,9%. Jarak elektabilitas pasangan ini dibandingkan pasangan Ganjar ataupun dengan pasangan Anies, selisihnya sudah di atas 18%. Kedua, data dari survei Kompas yang dipublikasi juga di awal Desember. Dalam survei Kompas, elektabilitas Prabowo memang sedikit lebih rendah di 39,3%. Tapi elektabilitas Ganjar dan Anies juga lebih rendah. Jika dilihat dari jarak elektabilitas dalam survei Kompas, margin kemenangan Prabowo dibandingkan Ganjar dan Anies justru di atas 20%. Sebelumnya juga di awal Desember, Indikator Politik mempublikasikan kemenangan telak Prabowo Gibran di angka 45,8%. Jarak pasangan ini dibandingkan elektabilitas pasangan Ganjar dan pasangan Anies juga berselisih di atas 20%. Tak ketinggalan, survei dari LSI elektabilitas pasangan Prabowo dikabarkan di angka 45,6%, jaraknya dibandingkan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin di atas 20%. Apa yang terjadi? Padahal sebelumnya kita juga mendengar serangan heboh yang bertubi-tubi terhadap pasangan Prabowo Gibran dan Jokowi. Bahkan dalam debat perdana, Ganjar dan Anies tak segan menyerang Prabowo. Serangan dan kritik datang dari kalangan yang beragam, di mana ada berita dengan judul PDIP menyebut Prabowo Gibran cerminan neo orde baru. Sebelumnya juga budayawan dan sastrawan Gunawan Muhammad diberitakan menangis, mengungkapkan kekecewaannya kepada Jokowi. Ia menyebut Gibran didesain untuk memperpanjang kekuasaan Jokowi. Di momen itu juga seniman seperti Butet Kartarejasa menyatakan ia syok dan terkejut karena selama ini meyakini Jokowi patut jadi presiden panutan. Ternyata tidak. Tak ketinggalan, majalah dan koran Tempo memberitakan banyak sekali mengenai dinasti politik ala Jokowi. Mengapa isu dinasti politik, isu neo-orde baru, isu nepotisme, isu demokrasi yang mendung, yang bertubi-tubi dihantamkan kepada Prabowo, Gibran, dan Jokowi ternyata tidak memiliki efek elektoral yang signifikan. Bahkan dukungan kepada Prabowo dan Gibran makin lama makin tinggi, makin melambung dan makin besar. Jarak elektabilitas pasangan ini dengan dua kompetitornya makin jauh dan makin lebar.
Inilah respon ketika kita membaca publikasi di awal Desember 2023 oleh 5 lembaga survei. Kelima lembaga survei ini memiliki jejak yang panjang sejak Pilpres sebelumnya. Kelima lembaga survei ini mengabarkan pesan yang sama, kemenangan telak Prabowo Gibran. LSI Denny JA, Kompas, Indikator Politik atau LSI, Lembaga Poltreking. LSI Denny JA 11 Desember 2023 sudah merilis elektabilitas Prabowo Gibran sudah mencapai angka 42,9%. Jarak elektabilitas pasangan ini dibandingkan pasangan Ganjar ataupun dengan pasangan Anies, selisihnya sudah di atas 18%. Kedua, data dari survei Kompas yang dipublikasi juga di awal Desember. Dalam survei Kompas, elektabilitas Prabowo memang sedikit lebih rendah di 39,3%. Tapi elektabilitas Ganjar dan Anies juga lebih rendah. Jika dilihat dari jarak elektabilitas dalam survei Kompas, margin kemenangan Prabowo dibandingkan Ganjar dan Anies justru di atas 20%. Sebelumnya juga di awal Desember, Indikator Politik mempublikasikan kemenangan telak Prabowo Gibran di angka 45,8%. Jarak pasangan ini dibandingkan elektabilitas pasangan Ganjar dan pasangan Anies juga berselisih di atas 20%. Tak ketinggalan, survei dari LSI elektabilitas pasangan Prabowo dikabarkan di angka 45,6%, jaraknya dibandingkan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin di atas 20%. Apa yang terjadi? Padahal sebelumnya kita juga mendengar serangan heboh yang bertubi-tubi terhadap pasangan Prabowo Gibran dan Jokowi. Bahkan dalam debat perdana, Ganjar dan Anies tak segan menyerang Prabowo. Serangan dan kritik datang dari kalangan yang beragam, di mana ada berita dengan judul PDIP menyebut Prabowo Gibran cerminan Neo Orde Baru. Sebelumnya juga budayawan dan sastrawan Gunawan Muhammad diberitakan menangis, mengungkapkan kekecewaannya kepada Jokowi. Ia menyebut Gibran didesain untuk memperpanjang kekuasaan Jokowi. Di momen itu juga seniman seperti Butet Kartarejasa menyatakan ia syok dan terkejut karena selama ini meyakini Jokowi patut jadi presiden panutan. Ternyata tidak. Tak ketinggalan, majalah dan koran Tempo memberitakan banyak sekali mengenai dinasti politik ala Jokowi. Mengapa isu dinasti politik, isu Neo Orde Baru, isu nepotisme, isu demokrasi yang mendung, yang bertubi-tubi dihantamkan kepada Prabowo, Gibran dan Jokowi ternyata tidak memiliki efek elektoral yang signifikan. Bahkan dukungan kepada Prabowo dan Gibran makin lama makin tinggi, makin melambung dan makin besar. Jarak elektabilitas pasangan ini dengan dua kompetitornya makin jauh dan makin lebar. Inilah Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.